Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859191318. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Rawapitu, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 April 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 1 tentang makhluk hidup dengan judul Praktikum Simbiosis. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Apa itu pengertian simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik yang sangat erat dan khas antara dua jenis makhluk hidup yang hidup berdampingan. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua spesies organisme di mana satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies lain dirugikan. Berikut adalah contoh simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah benalu pada pohon kenanga, di mana pihak yang diuntungkan adalah benalu dan pihak yang dirugikan adalah pohon kenanga, karena benalu menyerap air dan mineral dari batang pohon kenanga untuk fotosintesis. Yang kedua adalah nyamuk pada manusia. Pihak yang diuntungkan adalah nyamuk dan pihak yang dirugikan adalah manusia, karena nyamuk mendapatkan darah sebagai nutrisi, sedangkan manusia merasa gatal atau berisiko tertular penyakit. Yang ketiga adalah kutu pada kucing, di mana pihak yang diuntungkan adalah kutu dan pihak yang dirugikan adalah kucing, karena kutu menghisap darah kucing, menyebabkan rasa gatal, iritasi kulit, hingga anemia pada kucing. Yang keempat adalah serangga pada buah jambu. Pihak yang diuntungkan adalah serangga, pihak yang dirugikan adalah buah jambu, karena serangga mendapatkan nutrisi berupa cairan manis dari dalam buah jambu untuk bertahan hidup, sedangkan buah jambu menjadi busuk, berulat, dan tidak bisa dikonsumsi. Yang kelima adalah ulat pada daun bunga sepatung, di mana pihak yang diuntungkan adalah ulat dan pihak yang dirugikan adalah bunga sepatung, karena ulat mendapatkan energi dengan memakan daun, sehingga daun menjadi rusak dan proses fotosintesis terganggu. 2. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Adapun contoh simbiosis komensalisme adalah tanaman paku pada pohon sawit, di mana pihak yang diuntungkan adalah tanaman paku dan pihak yang tidak diuntungkan atau dirugikan adalah pohon sawit, karena paku mendapat tempat hidup di ketinggian untuk sinar matahari tanpa menyerap nutrisi dari sawit. Selanjutnya adalah laba-laba pada tumbuhan. Pihak yang diuntungkan adalah laba-laba dan pihak yang tidak diuntungkan atau dirugikan adalah tumbuhan, karena laba-laba mendapatkan tempat untuk membuat jaring perangkap mangsa tanpa menyakiti tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah lumut pada tembok. Pihak yang diuntungkan adalah lumut dan pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah tembok, karena lumut mendapatkan tempat untuk tumbuh dan berkembang biak tanpa merusak struktur tembok secara signifikan. Selanjutnya adalah buah naga dan pohon inang. Pihak yang diuntungkan adalah buah naga, pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah pohon inang, karena buah naga mendapatkan tempat untuk merambat agar memperoleh cahaya matahari, sedangkan pohon inang tidak mengalami kerugian karena buah naga tidak mengambil nutrisi atau makanan dari batang pohon tersebut.
Selanjutnya adalah sirih Cina pada dinding bangunan, di mana pihak yang diuntungkan adalah sirih Cina, pihak yang tidak diuntungkan ataupun dirugikan adalah dinding bangunan. Karena sirih Cina mendapatkan tempat untuk hidup, sedangkan dinding tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. 3. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Adapun contoh simbiosis mutualisme adalah kupu-kupu pada bunga. Pihak satu yang diuntungkan adalah kupu-kupu, pihak dua yang diuntungkan adalah bunga, karena kupu-kupu mendapat nektar sebagai makanan, sementara bunga terbantu proses penyerbukannya. Selanjutnya adalah manusia dan tanaman hias. Pihak satu yang diuntungkan adalah manusia, pihak dua yang diuntungkan adalah tanaman hias, karena manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas, sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida dari manusia untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, cacing tanah dan tanaman. Pihak satu yang diuntungkan adalah cacing tanah, pihak dua yang diuntungkan adalah tanaman, karena aktivitas cacing menciptakan rongga udara yang membuat tanah menjadi subur dan gembur bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, semut rangrang dan pohon nangka. Pihak satu yang diuntungkan adalah semut rangrang dan pihak dua yang diuntungkan adalah pohon nangka, karena semut mendapatkan rumah, sedangkan pohon mendapatkan perlindungan keamanan dari serangan serangga pengganggu. Yang terakhir adalah semut hitam dan kutu daun. Pihak satu yang diuntungkan adalah semut hitam dan pihak dua yang diuntungkan adalah kutu daun, karena semut mendapatkan sumber makanan konstan, sedangkan kutu daun tetap hidup karena dijaga oleh semut yang agresif terhadap predator.